Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayun. Perkenalkan saya Dewi Rahmasari. Teman saya Zahrul Nabila. Kami dari PPL PPG Prajabatan Fisika UNS ingin menanyakan seputar pengalaman Bu Ayun tentang pembelajaran jarak jauh yang telah Ibu lakukan terutama di waktu pandemi kemarin. Pertanyaan kami yang pertama yaitu teknologi apa saja yang digunakan selama Ibu melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mbak-mbak teman-teman dari PPG Gelombang 1 ya, dari UNS. Tentang pertanyaan yang pertama sehubungan dengan teknologi yang digunakan di sekolah kita. Kebetulan saya di sini kan sebagai wakil sarana prasarana, jadi apapun yang kita sediakan ini adalah untuk sekolah. Termasuk pada saat pembelajaran di masa pandemi kemarin. Jadi pada saat itu sekolah menyiapkan diantaranya di situ ada softwarenya terlebih dahulu, yaitu kita dulu memakai Microsoft 365 yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian peralatan yang kita siapkan diantaranya seandainya Bapak Ibu Guru itu pengen pembelajaran secara dual ya, jadi blended learning menggunakan dua sisi, yang satu sebagian murid di sini, satunya ada di rumah, maka kita juga menyiapkan adanya kamera, kemudian tripod, kemudian di situ di ruangan tertentu di kelas-kelas yang dipakai untuk blended learning itu ada proyektor, dan tadi ada software yang kita gunakan tadi. Jadi pada saat pembelajaran itu Bapak Ibu Guru bisa menggunakan teknologi yang disediakan, termasuk kalau pengen menggunakan pen tablet juga bisa. Jadi di softwarenya Microsoft 365 itu ada fasilitas Jamboard. Jadi saat itu Bapak Ibu Guru menggunakan pen tablet terutama untuk Bapak Ibu Guru yang mengajar eksak ya, fisika, kimia ya kan, matematik. Nah itu kan perlu uraian-uraian yang harus dijelaskan, rumus-rumus. Nah itu kan perlu adanya pen tablet untuk menguraikan dan menganalisis daripada soal-soal yang ada, sehingga tidak hanya lesan, tidak bisa lesan saja, tapi harus ditulis untuk menjelaskan. Oleh karena itu kita gunakan adanya pen tablet. Dan juga di sini di sekolahan pada saat Bapak Ibu Guru itu pandemi, termasuk saya sendiri, karena memang harus ke sekolah, oleh karena itu Bapak Ibu Guru harus difasilitasi dengan adanya jaringan internet yang kuat. Makanya di sekolah kita sudah disediakan adanya WiFi yang kerjasama dengan Telkom, IndiHome, yaitu sejumlah di sekolah kita itu ada 290 MB up to, kemudian ada 5 MB Astinet, jadi megabyte per second itu Astinet. Dan untuk tahun ini, kalau waktu itu di masa pandemi masih 5 MB Astinet, kalau tahun ini kita sudah mendapatkan tambahan lagi sejumlah 40, sehingga untuk Astinetnya sejumlah 45 Astinet ya. Kalau Astinet itu dedicated, nah, dedicated itu tidak up to, jadi memang standar normal ya, tidak naik turun itu jaringannya, jadi stabil, jaringannya stabil. Terima kasih penjelasannya Bu Ayun. Kemudian ke pertanyaan kedua Bu, apa perbedaan mengajar pembelajaran jarak jauh dengan tatap muka jika dilihat dari sisi penggunaan media dan metode pembelajaran? Ya, baiklah Mbak Dewi dan teman-teman PPG. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu sehubungan dengan bagaimanakah istilahnya kelebihan dan kekurangan saat kita melakukan pembelajaran dengan daring maupun luring yang saat ini. Kalau dengan daring waktu itu di pandemi, kita sebenarnya tetap mengedepankan kepentingan siswa saat itu. Walaupun daring, anak-anak itu kita coba untuk bisa tetap aktif di situ. Kenapa? Karena kita kan menggunakan Microsoft 365 di mana anak-anak itu tetap harus on cam. Ya, jadi tidak boleh mereka hanya bersuara saja, tapi kita mewajibkan anak-anak untuk on cam. Itu setiap guru kan tentunya bisa memberikan aturan main sendiri ya, bagaimana agar anak itu bisa mengikuti dengan baik, kecuali ada izin tertentu yang memang karena sinyal di rumah gitu mereka tidak bisa on cam, tapi tetap keaktifan siswa itu bisa kita pantau dengan baik walaupun dengan daring. Termasuk pada saat kita menjelaskan terutama di tempat saya yang mapel fisika ya, jadi harus perlu penjelasan yang luar biasa. Kita kan sudah menyediakan adanya pen tablet ya kan. Nah dengan pen tablet itu kan kita bisa menjelaskan melalui pen tablet itu, menjelaskan seperti pada saat kita di papan tulis. Anak-anak yang di rumah pun walaupun dengan cara daring ya kan, itu tetap jelas. Kenapa? Karena mereka melihat layar di mana saat guru itu menjelaskan melalui pen tablet tersebut. Jadi kalau menurut saya
segala sesuatu itu bisa kita antisipasi dengan baik, asalkan guru itu mau berusaha untuk bagaimana agar pembelajaran itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Ayun mengenai kendala selama melakukan proses pembelajaran jarak jauh dan juga apa saja kelebihan pembelajaran jarak jauh itu yang Ibu alami. Ya, kalau kendala dan kelebihan saat kita melakukan daring itu adalah kalau mengenai kelebihannya tentunya anak-anak tidak usah ke sekolah lah itu ya kan. Transportnya ya tidak banyak, kalau biaya yang menggunakan transport umum berarti kan tidak harus mengeluarkan biaya, dan anak-anak pun di rumah kan lebih enjoy mungkin ya, tidak harus ke sekolah. Tapi juga tidak tahu juga kan masalah enjoy tidak itu tergantung anak-anak. Tetapi kalau saya rasa tentang well-being dan kenyamanan anak itu saya kira pada saat pandemi itu anak-anak lebih enjoy karena di rumah. Tapi kalau untuk kekurangannya itu adalah mungkin guru tidak bisa mengenal lebih jauh anak-anak tersebut. Kenapa? Karena di dunia maya, ya kan. Namanya dunia maya itu kan kedekatan hati, itu kan kurang real ya. Jadi kita hanya bisa membayangkan saja anak tersebut melalui tangkap layar, ya kan, tangkap layar yang ada di laptop misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kekurangannya hanya itu. Kalau kelancaran dalam pembelajaran saya kira itu masih bisa dikondisikan dengan baik dan tidak ada kekurangan apapun. Itu menurut saya ya selama ini saat mengajar selama pandemi. Dan untuk kelebihannya juga untuk Bapak Ibu guru sendiri itu lebih meningkatkan teknologi, ilmu tentang teknologi. Termasuk saya sendiri, saya itu selama pandemi itu berusaha untuk bagaimana agar ada variasi dalam pembelajaran, baik media maupun metodenya. Sehingga saat itu saya itu sampai membuat video-video pembelajaran yang menarik untuk siswa. Termasuk saya ngajar itu saya syuting, saya berikan dalam anak-anak gitu ya, untuk pembelajaran anak-anak di rumah gitu kan. Sehingga saat itu pun saya sudah berusaha untuk membuat video-video yang saya unggah dalam channel YouTube, karena itu juga biar anak itu mudah untuk mendownloadnya atau menayangkannya. Kalau dalam video langsung kan berat ya, kadang kan anak-anak tidak bisa memutar di rumah karena wifi-nya itu lemot. Tetapi kalau sudah diangkat atau di-upload dalam channel YouTube, itu anak-anak memutarnya akan lebih ringan ya kan, akan lebih mudah, seperti itu. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya selama pembelajaran PJJ ini bagaimana cara Ibu untuk melakukan penilaian asesmen yang efektif? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak siapa? Mbak Iko ya, dari Mbak Iko. Tentang bagaimana asesmen pada saat pandemi ya kan. Kalau asesmen saya kira juga hal yang istilahnya seperti pada saat kita tatap muka ya. Kalau pada pembelajaran yang sekarang ini dengan kurikulum merdeka, tentunya kita juga melakukan asesmen diagnostik dengan cara bagaimana ya sudah kita kirim aja linknya ya kan. Ya, link untuk Google Form-nya kita kirim, kemudian anak suruh milih di situ. Lah, kemudian kalau untuk kelas-kelasnya kita tentunya nanti pada saat kita membuka KBM secara online, kita tentunya dengan breakout ya, breakout 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian pada saat mereka sesuai pilihannya, dia masuk sesuai breakout yang kita buat. Jadi kita baginya kan sesuai gaya belajar. Siapa yang suka audio, siapa yang suka visual, siapa ya, kalau untuk kinestesis tidak kita gunakan karena kan kita dunia maya ya. Oleh karena itu kita harus menggunakan dengan literasi atau visual atau audio gitu. Nah, pada saat sudah masuk di breakout nanti, pada saat KBM secara online, tentunya kita sediakan instrumen. Nah, pada instrumen itu kita kirim pada setiap breakout yang ada. Apakah berupa video, apakah berupa PPT gitu kan. Nah, nanti kita tinggal masuk di masing-masing breakout jika ingin memberikan refleksi atau penjelasan. Jadi tidak ada masalah itu. Itu untuk asesmen diagnostik. Kemudian kalau untuk asesmen yang lain secara formatif, itu tentunya kita waktu itu menggunakan tes yang secara online juga, ya, secara online. Dan kita minta orang tua yang mengawasi dan ada surat resmi di situ dari sekolah ya, untuk orang tua mengawasi pada saat tes seperti itu. Dan sampai saat ini pun kita emang tesnya menggunakan online ya, menggunakan online. Jadi menggunakan HP masing-masing, di mana nanti anak bisa membuka
soal tersebut melalui HP masing-masing. Kalau pada saat di sekolah tentunya saat ini sudah diawasi oleh Bapak Ibu guru. Tapi kalau pada saat pandemi waktu itu kita membuat surat edaran kepada orang tua untuk ikut mengawasi anak-anak pada saat jadi kita saling percaya saja seperti itu. Ya kan? Karena memang kondisi nggih, karena kondisi saat itu memang seperti itu ya kita laksanakan. Baik Bu Ayun, informasinya tentunya sangat bermanfaat bagi kami yang akan memasuki dunia kerja, terutama untuk di bidang mengajar di sekolah di SMA. Karena nanti kedepannya mungkin bisa jadi kita juga akan menerapkan pembelajaran jarak jauh, entah nanti sistemnya hybrid seperti yang dijelaskan oleh Bu Ayun, ada sebagian di rumah, ada sebagian di sekolah, atau mungkin semua full di rumah seperti itu. Terima kasih banyak Bu Ayun atas informasinya. Semoga mendatangkan pahala untuk Bu Ayun karena membagi ilmu buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.